Purwakarta. Jika Anda menyebut nama kota ini, hanya ada satu hal yang langsung terlintas di benak banyak orang. Sate Marangi. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah identitas. Sebuah mahakarya kuliner daging sapi atau kambing yang dibumbui tanpa kuah kacang, melainkan diolah dengan manisnya kecap dan rempah lokal yang khas. Di kota inilah, di antara deretan warung sate yang menjamur di setiap sudut, berdiri tegak sebuah nama yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi legenda sekaligus misteri. Sate Marangi Haji Yati. Warung Haji Yati dulunya hanyalah sebuah lapak sederhana, berbahan bilik bambu yang tidak lebih besar dari garasi mobil. Namun, dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 3 tahun, warung itu berubah menjadi sebuah kompleks rumah makan permanen. Dan bukan hanya bangunannya yang berubah, tingkat kepopulerannya telah melampaui logika bisnis biasa. Di Purwakarta, setiap orang tahu bahwa ada ratusan penjual sate Marangi yang enak. Tetapi mengapa hanya Haji Yati yang namanya menggema dari ujung Jawa hingga ke Sumatera? Mengapa hanya warung ini yang mampu menarik pelanggan dari Jakarta, Bandung, bahkan kota-kota jauh lainnya, hanya untuk merasakan sepotong tusukan daging yang konon katanya memabukkan? Ini bukan lagi tentang resep rahasia. Ini adalah tentang sebuah fenomena yang, seiring waktu, mulai menimbulkan bisikan gelap di kalangan masyarakat. Bisikan tentang kesuksesan yang bukan diraih melalui kerja keras semata, melainkan dibatasi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Anda harus melihat sendiri pemandangan di depan warung Haji Yati. Pukul 11 siang, ketika matahari sedang terik-teriknya, antrian sudah mengular. Pemandangan ini bukan hanya terjadi pada akhir pekan atau hari libur. Ini terjadi setiap hari. Bahkan, pada hari Senin yang paling lesu sekalipun, Anda akan menemukan barisan mobil mewah dan motor berplat nomor jauh yang mengantri panjang di sepanjang bahu jalan. Antrian ini memiliki aturan dan dinamika tersendiri. Orang-orang rela berdiri berjam-jam, bersabar di bawah terik mentari, atau bahkan rela memesan ratusan tusuk sate hanya untuk dibawa pulang. Tapi yang paling mencengangkan bukanlah panjangnya antrian, melainkan kecepatan pelayanan warung itu. Mereka seolah memiliki pasokan daging yang tidak pernah habis. 1 kilogram, 2 kilogram, bahkan 50 kilogram sate dibakar dan disajikan dalam waktu yang terasa tidak masuk akal. Asap yang mengepul dari tungku arang tak pernah mereda. Aromanya tebal dan kaya, menyebar sejauh ratusan meter, seolah memanggil setiap hidung untuk mendekat. Sebagian orang menganggap kecepatan ini adalah efisiensi bisnis yang luar biasa. Namun, bagi sebagian lain, ada keraguan yang menggantung. Bagaimana mungkin dapur sekecil itu, dengan koki dan pelayan yang terbatas, mampu mengolah dan menyajikan daging dalam jumlah sebesar itu, hari demi hari, tanpa jeda, tanpa kehabisan stok? Kecepatan ajaib inilah yang pertama kali menanamkan bibit kecurigaan bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Setiap orang yang pernah mencicipi sate Marangi Haji Yati setuju pada satu hal, rasanya adiktif. Rasa manis kecap dan gurihnya rempah meresap jauh ke dalam serat daging, bukan hanya di permukaannya. Dagingnya begitu empuk, seolah melumer di lidah tanpa perlu perjuangan mengunyah. Bumbu cocolan sambalnya, sebuah campuran cabai, tomat, dan sedikit cuka, menghadirkan ledakan rasa yang sempurna. Kontras yang tak terlupakan. Tapi inilah bagian misteriusnya. Banyak penjual sate Marangi menggunakan resep yang hampir sama. Mereka menggunakan bumbu dasar yang sama, teknik pembakaran yang serupa, dan tentu saja bahan baku daging yang sama dari pasar lokal. Namun, rasa sate Haji Yati selalu memiliki sesuatu yang lebih. Ada sebuah dimensi rasa yang membuat pelanggan terikat, membuat mereka kembali ke Purwakarta hanya karena dorongan nafsu makan yang intens. Kualitas yang tak tertandingi ini memicu pertanyaan pertama dari pelanggan, yang mulanya hanya berupa pujian. Bumbu apa ini, Haji Yati? Ajaib sekali. Tapi dari pujian itu, muncullah pertanyaan dari pesaing lokal. Bumbu apa yang mereka pakai sehingga pelanggan kami semua lari ke sana? Pertanyaan ini, seiring waktu, tidak lagi mencari jawaban pada daftar rempah-rempah biasa, melainkan mulai mencari tahu apakah ada bumbu lain, bumbu tak terlihat, bumbu metafisika, yang digunakan untuk memikat lidah dan hati setiap orang yang melintas. Kualitas inilah yang dianggap terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, yang menjadi pemantik dimulainya penyelidikan. Buku ini lahir dari kecurigaan yang telah lama mengendap.
Bukan untuk menghakimi atau menyebarkan fitnah, melainkan untuk mencari kebenaran di balik desas-desus yang sudah menjadi rahasia umum di Purwakarta. Sate Marangi Haji Yati adalah sebuah kisah sukses yang terlalu sempurna, terlalu cepat, dan terlalu mutlak. Tujuan kita jelas, kita akan membedah rumor yang menyebutkan adanya pesugihan. Kita akan mencari kesaksian dari orang-orang terdekat, kita akan mengamati kejanggalan operasionalnya, dan kita akan mencoba memahami apa konsekuensi spiritual dan finansial yang mungkin ditanggung oleh pemilik warung maupun para pelanggan setianya. Bab-bab berikutnya akan membawa kita menelusuri lorong-lorong rahasia di belakang dapur warung itu, mendengarkan bisikan yang beredar dari mulut ke mulut, dan mencari tahu apakah di balik aroma kejayaan Sate Marangi Haji Yati yang begitu manis, tersimpan sebuah fakta gelap dengan konsekuensi yang jauh lebih pahit. Setelah euforia akan rasa yang memabukkan mereda, para pelanggan dan tetangga mulai menyadari adanya pola-pola ganjil dalam operasional warung Haji Yati. Pola-pola ini tidak masuk akal dalam manajemen restoran normal, dan justru mengarah pada keyakinan bahwa warung tersebut mematuhi aturan lain, aturan dari alam yang berbeda. Salah satu kejanggalan paling kentara adalah jam buka dan tutup yang kaku. Warung itu akan selalu buka tepat pada pukul 10 pagi, tetapi akan tutup secara mendadak tepat pada pukul 12 malam. Bahkan jika antrian masih panjang dan stok daging terlihat masih banyak. Mereka menolak pesanan take away setelah pukul 11.30 malam dengan alasan yang selalu sama. Sudah waktunya istirahat. Pelanggan yang datang terlambat sering mengeluh, tetapi peraturan itu tidak pernah dilanggar. Kejanggalan kedua adalah aturan ketat terhadap pembayaran dan pengelola uang. Beberapa saksi mata, terutama yang pernah menjadi kasus sementara, menceritakan bahwa Haji Yati atau istrinya tidak pernah menyentuh uang tunai secara langsung. Uang yang diterima dari pelanggan harus segera dimasukkan ke dalam kotak kayu kecil. Ada ritual yang harus dilakukan terhadap kotak itu setiap malam. Entah itu disiram air bunga atau diletakkan di tempat khusus. Selain itu, ada rumor bahwa mereka menolak melayani pembeli tertentu, terutama mereka yang berhati tulus atau orang yang baru pulang dari ibadah haji umrah, seolah ada energi tertentu yang tidak bisa mereka tangani. Semua kejanggalan operasional ini menciptakan aura misterius di sekitar warung, mengubah lapak sate biasa menjadi sebuah kuil kecil yang tunduk pada hukum-hukumnya sendiri. Jika keramaian Haji Yati adalah sebuah panggung sandiwara, maka para pedagang sate di sekitarnya adalah penonton yang paling menderita. Mereka adalah orang-orang yang paling awal dan paling intens merasakan keanehan kesuksesan Haji Yati. Mari kita sebut Mang Ujeng, seorang pedagang sate Marangi veteran yang sudah berjualan puluhan tahun di Purwakarta. Warungnya bersih, satenya enak, dan harga jualnya sedikit lebih murah dari Haji Yati. Namun, sejak Haji Yati mencapai puncak popularitasnya, warung Mang Ujeng menjadi sepi seperti kuburan. Saya sudah coba semuanya, keluh Mang Ujeng dalam sebuah wawancara rahasia. Suaranya dipenuhi rasa frustrasi. Saya ganti bumbu, saya pakai daging kualitas super, bahkan saya sewa juru bakar sate terbaik. Tapi tetap saja, pelanggan lama saya bilang, rasanya enak, tapi entah kenapa, kaki mereka selalu melangkah ke warung Haji Yati. Seperti ada tali gaib yang menarik mereka. Kisah Mang Ujeng dan pesaing lain menunjukkan anomali bisnis yang nyata. Secara ekonomi, kesuksesan Haji Yati tidak mengikuti kurva pasar yang normal. Tidak ada promosi besar-besaran, tidak ada iklan di televisi, tetapi daya tariknya begitu magnetis. Logika manusia biasa berkata, jika produknya sama, persaingan harusnya adil. Namun, di Purwakarta, setiap orang mulai berbisik bahwa persaingan ini sudah melewati batas nalar, melangkah ke ranah klinik. Frustrasi finansial para pesaing inilah yang memunculkan isu utama, bahwa kesuksesan Haji Yati diperoleh dengan cara tidak wajar. Di Indonesia, fenomena pesugihan adalah hal yang nyata dalam ranah keyakinan masyarakat. Pesugihan adalah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan instan melalui perjanjian dengan entitas gaib yang sering kali menuntut tumbal. Di Purwakarta, rumor mulai beredar dengan spesifik. Tidak lagi hanya sekadar untung besar, melainkan dugaan penggunaan jin penglaris. Konon, jin ini bertugas untuk meludahi atau menghembuskan energi ke sate yang sedang dibakar. Bukan ludah kotor, melainkan ludah gaib yang membuat siapapun yang mencicipinya akan langsung ketagihan, terikat secara emosional, dan merasa wajib kembali keesokan harinya. Rumor lain menyebutkan adanya praktik tumbal malam Jumat.
Dikatakan bahwa salah satu anggota keluarga Haji Yati harus menjalani ritual tertentu pada malam-malam keramat. Atau bahkan ada dugaan bahwa kejanggalan stok daging yang selalu berlimpah ruah adalah hasil dari pertukaran yang dilakukan dengan entitas lain. Analisis folklore lokal menyebutkan bahwa di Purwakarta, jenis pesugihan yang paling umum terjadi adalah yang melibatkan daya pikat dan daya tarik. Isu ini mulai dilekatkan pada Haji Yati karena warungnya menjual produk yang dimakan, yang mana konon memudahkan transfer energi gaib kepada pelanggan. Bisikan di pinggir jalan ini, yang tadinya hanya desas-desus, kini mulai mengorganisir diri menjadi sebuah narasi yang menakutkan, bahwa kelezatan saat tersebut adalah harga yang harus dibayar mahal oleh jiwa pelanggan. Kunci untuk mengubah rumor menjadi dugaan kuat selalu terletak pada kesaksian dari orang dalam. Di bab 2 ini, kita memperkenalkan testimoni awal yang memicu kegelisahan publik. Ambil contoh Budi, seorang pemuda yang hanya bekerja 2 minggu sebagai pelayan di warung Haji Yati. Budi mengaku terpaksa mengundurkan diri karena tidak tahan dengan apa yang ia saksikan. Bukan soal kerja kerasnya, Mas, kata Budi dengan suara bergetar, tapi tentang tempat penyimpanan bumbu. Di belakang, ada satu ruangan kecil, selalu terkunci. Haji Yati tidak pernah mengizinkan siapapun masuk kecuali dirinya. Tapi, satu malam, saya melihatnya membawa sebuah kotak kayu berukir ke tempat pembakaran. Dia membisikkan sesuatu ke arang, dan tiba-tiba saja, asap yang keluar dari bakaran itu menjadi jauh lebih tebal dan aromanya berubah, seperti ada bau kemenyan yang samar bercampur dengan daging. Budi juga bersaksi tentang ritual pembakaran dupa yang sering dilakukan Haji Yati di halaman belakang sebelum warung buka. Ritual ini, ditambah dengan larangan keras untuk melongo ke dapur pada jam-jam tertentu, menguatkan dugaan bahwa Haji Yati memang menjaga sebuah rahasia besar yang bersifat non-bisnis. Kesaksian-kesaksian awal dari para mantan karyawan inilah yang menggeser kisah sate Marangi dari sekadar kuliner populer menjadi sebuah legenda urban yang membutuhkan penyelidikan serius. Bab selanjutnya akan membawa kita masuk lebih dalam ke dunia investigasi, mencari kiai atau ustadz yang berani membongkar rahasia di balik aroma memabukkan tersebut. Setelah mengumpulkan serangkaian kejanggalan dan kesaksian dari para pedagang yang terpuruk, kami menyadari bahwa dugaan ini tidak bisa hanya diatasi dengan logika bisnis semata. Untuk mengungkap kebenaran di balik pintu rahasia warung Haji Yati, kami perlu bantuan dari pihak yang memahami alam tak kasat mata. Pilihan kami jatuh pada Kiai Hashim, seorang tokoh spiritual sepuh dari daerah perbatasan Subang dan Purwakarta, yang terkenal karena integritas dan keahliannya dalam menetralisir energi negatif tanpa pamrih. Ia setuju untuk melakukan investigasi, namun dengan satu syarat. Segala upaya harus dilakukan tanpa sepengetahuan Haji Yati dan di luar jam operasional warung untuk menghindari konflik langsung. Penyelidikan mendalam pun dimulai pada suatu malam Jumat Kliwon, malam yang secara spiritual dianggap memiliki energi terkuat. Di bawah penutup kegelapan dan ditemani bulan yang bersembunyi di balik awan tebal, Kiai Hashim bersama beberapa asistennya mendekati lokasi warung Haji Yati yang kini sudah sunyi. Suasana di sekitar warung terasa dingin, bukan dinginnya angin malam, melainkan dingin yang menusuk tulang, dingin yang membawa perasaan was-was dan tertekan. Kiai Hashim tidak menggunakan alat modern. Ia mengandalkan meditasinya dan bacaan ayat-ayat suci. Ia berkeliling di area dapur dan tungku pembakaran yang kotor oleh sisa-sisa arang, tempat yang dicurigai menjadi pusat ritual. Menurut Kiai Hashim, energi di sana terasa sangat pekat, seperti udara yang dipenuhi kabut tebal berwarna gelap, seolah ada entitas yang bersemayam dan sedang tidur pulas di bawah lapak tersebut. Tiba-tiba, salah satu asisten Kiai Hashim menunjuk ke arah belakang warung, persis di area yang digambarkan oleh Budi, mantan karyawan yang bersaksi tentang ruangan terkunci dan ritual pembakaran dupa. Kami melihat asap tipis mengepul dari sana, padahal warung sudah tutup total berjam-jam lamanya. Aromanya bukan asap sate yang harum, melainkan bau yang aneh, perpaduan antara kemenyan, bunga, dan bau anyir yang samar-samar. Bau itu seperti tanda dari ritual yang baru saja selesai atau akan segera dimulai. Kami memutuskan untuk melakukan pengamatan rahasia dari jarak aman. Dalam keheningan malam, kami melihat bayangan Haji Yati bergerak di balik bilik bambu, melakukan gerakan-gerakan repetitif, seolah sedang melayani seseorang yang tak terlihat. Beberapa kali, terdengar bisikan lirih, bukan doa, melainkan kalimat-kalimat yang terdengar seperti permintaan, atau mungkin perjanjian yang sedang diulang.
Momen ini menjadi bukti fisik pertama yang menguatkan dugaan bahwa Haji Yati melakukan aktivitas yang tidak wajar setelah jam bisnis. Keesokan paginya, Kiai Hashim memberikan analisis spiritualnya. Ia membenarkan adanya entitas kuat yang terikat pada warung tersebut, bukan hanya satu, melainkan sekelompok jin penglaris yang telah lama bersemayam. Ia menjelaskan bahwa tugas utama entitas ini bukanlah sekadar menarik uang, melainkan melakukan daya pikat secara masif. Mereka menghembuskan energi mereka ke asap pembakaran sate, yang kemudian terhirup dan termakan oleh pelanggan. Efeknya bukan pada rasa dagingnya saja, melainkan pada keinginan pelanggan. Begitu energi itu masuk, pelanggan akan merasa terikat, seolah-olah mereka tidak bisa puas sebelum kembali ke warung tersebut. Kelezatan sate tersebut hanyalah pembungkus yang sempurna untuk mengantarkan energi gaib ini. Lebih jauh lagi, Kiai Hashim menyinggung tentang kejanggalan pasokan daging. Ia menduga bahwa pesugihan ini memiliki sistem penggantian yang cepat, di mana jin-jin tersebut membantu, menghadirkan, atau melancarkan pasokan daging dalam jumlah yang mustahil, atau bahkan yang lebih mengerikan, melibatkan penggantian material yang tidak pantas, meskipun ini masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan. Kunci dari perjanjian ini, menurut Kiai Hashim, terletak pada kotak kayu berukir yang dilihat oleh Budi. Kotak itu diyakini sebagai wadah utama jin penglaris, tempat di mana Haji Yati menyimpan tumbal atau persembahan harian agar entitas tersebut terus bekerja. Ritual bisikan dan dupa yang dilakukan Haji Yati setiap malam adalah upaya untuk mengisi ulang energi pikat tersebut. Dengan adanya konfirmasi dari pihak spiritual, investigasi ini beralih dari sekadar dugaan rumor menjadi upaya serius untuk mencari tahu identitas sumber fakta gelap ini, dan yang lebih penting, mencari tahu siapa yang berani membongkar rahasia di balik bilik bambu warung Haji Yati. Pencarian kami terfokus pada seseorang yang memiliki akses ke dalam lingkaran Haji Yati, seseorang yang mengetahui letak kunci dari kotak berukir itu. Tugas ini terasa hampir mustahil. Lingkaran keluarga dan karyawan warung itu sangat tertutup, dipagari oleh rasa takut dan janji kekayaan. Namun, seperti semua rahasia gelap, cepat atau lambat pasti akan ada celah. Titik balik itu akhirnya tiba melalui seorang informan tak terduga, seorang keponakan dari istri Haji Yati, yang kami samarkan namanya sebagai Risa. Risa adalah seorang mahasiswa di Bandung yang sesekali pulang ke Purwakarta, dan selalu merasa terbebani oleh kemewahan yang ia saksikan di rumah pamannya. Pertemuan dengan Risa berlangsung tegang dan penuh kerahasiaan di sebuah kedai kopi yang jauh dari Purwakarta. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah, seolah ia membawa beban moral yang terlalu berat. Setelah kami meyakinkannya bahwa tujuan kami adalah murni untuk membongkar kebenaran dan mencari solusi spiritual, Risa akhirnya pecah. Ia membuka tirai di balik bilik bambu, sebuah cerita yang jauh lebih mengerikan daripada yang kami bayangkan. Risa mengonfirmasi semua dugaan kami, bahkan menambah detil yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah itu dimulai 5 tahun lalu, ketika warung sate Haji Yati masih sepi dan terlilit hutang. Haji Yati, yang putus asa, akhirnya mendatangi seorang dukun terkenal dari wilayah pesisir. Dukun itu menawarkan jalan pintas melalui pesugihan jin hodam penglaris. Perjanjiannya bukan hanya soal kekayaan, melainkan soal daya tarik yang mutlak. Inti dari fakta hitam itu adalah, warung akan ramai tak terhingga, tetapi ada harga yang harus dibayar. Risa mengungkapkan bahwa tumbal utama yang diminta bukanlah nyawa manusia secara harfiah, tetapi kesehatan dan kebahagiaan anggota keluarga. Sejak perjanjian itu dibuat, anak bungsu Haji Yati menderita sakit misterius yang tak bisa disembuhkan dokter, dan hubungan Haji Yati dengan istrinya menjadi dingin dan penuh ketakutan. Mereka hidup dalam istana kemewahan, tetapi dikelilingi oleh penderitaan spiritual yang tak terperi. Risa menjelaskan bahwa ritual utama terjadi setiap malam Jumat. Haji Yati harus membawa kotak kayu berukir itu, yang ternyata berisi jimat warisan tempat bersemayamnya jin hodam, ke tungku pembakaran. Ia harus membisikkan mantra khusus ke arang yang membara, dan yang paling mengerikan, ia harus meneteskan darah dari ujung jarinya ke dalam bumbu racikan sate. Darah ini, menurut Risa, adalah bentuk energi yang ditransfer kepada jin penglaris, dan ini menjelaskan mengapa bumbu sate Haji Yati memiliki rasa adiktif yang sangat kuat. Rasa itu bukan berasal dari rempah, melainkan dari energi yang dipenuhi penderitaan. Kotak kayu itu, yang dulu hanya dilihat sekilas oleh Budi,
ternyata merupakan pusat kendali dari seluruh operasi gaib ini. Haji Yati tidak pernah menyentuh uang tunai karena uang yang masuk harus melewati filter di kotak itu sebelum dibersihkan. Dan larangan melayani pembeli berhati tulus, itu adalah pertahanan diri. Energi keimanan dan ketulusan hati pelanggan dapat merusak daya pikat jin hodam tersebut, membuat sate menjadi hambar dan kekuatannya melemah. Risa menutup pengakuannya dengan air mata, memohon agar kami membantu melepaskan keluarganya dari kutukan perjanjian yang kini telah membuat mereka kaya raya, namun kehilangan segala-galanya yang bersifat manusiawi. Pengungkapan dari Risa ini bukan hanya mengonfirmasi rumor pesugihan, tetapi juga mengubah narasi dari sekadar kisah seram menjadi tragedi kemanusiaan yang mendalam. Rahasia di balik bilik bambu itu kini terbuka, dan dampaknya akan segera mengguncang seluruh Purwakarta. Dengan pengakuan Risa yang lengkap, kami kini memiliki dua hal yang paling krusial, identitas tumbal, kebahagiaan keluarga, dan lokasi benda pusaka yang menjadi inti perjanjian, yaitu kotak kayu berukir berisi jimat hodam. Tidak ada waktu untuk menunda. Kiai Hashim menyarankan untuk melakukan tindakan penetrasi tepat pada malam Jumat berikutnya, waktu ketika energi perjanjian dan jin hodam berada pada puncak kekuatannya. Rencana matang disusun. Kami akan memasuki warung melalui pintu belakang, tempat Risa meyakini Haji Yati menyimpan kunci cadangan. Sesaat sebelum tengah malam, sebelum Haji Yati memulai ritual pemujaan. Malam itu terasa lebih dingin dan hening dari biasanya. Tim kami, dipimpin Kiai Hashim yang membawa tasbih dan air suci, bergerak dalam bayangan. Saat kami berhasil menyelinap masuk ke area belakang warung, yang dulunya adalah ruang penyimpanan bumbu, udara langsung terasa mencekik. Bau kemenyan, yang tadinya samar, kini menusuk tajam, seolah ada altar sesajen yang baru saja ditinggalkan. Kiai Hashim menghentikan langkah kami, matanya terpejam sejenak. Entitasnya ada di sini, bisiknya, suaranya dalam dan bergetar. Dia sedang beristirahat, tapi tenaganya sangat besar, menjaga tungku pembakaran itu. Kiai Hashim mengarahkan kami ke pojok ruangan. Di sanalah, di atas sebuah meja kecil yang ditutupi kain hitam beludru, tergeletak kotak kayu berukir yang sudah lama dicari. Kotak itu memancarkan aura panas, bukan panas api, melainkan panas energi negatif yang kuat, seolah benda itu berdetak seperti jantung yang penuh kegelapan. Saat Kiai Hashim mulai melantunkan ayat-ayat suci untuk melemahkan jimat itu, suasana di luar tiba-tiba berubah. Kami mendengar langkah kaki tergesa-gesa di lantai keramik warung. Haji Yati, ternyata ia tidak tertidur. Ia merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang mencoba merenggut jantungnya. Haji Yati muncul di ambang pintu, matanya melotot dipenuhi kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Wajahnya yang biasa terlihat tenang kini tampak liar. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?" teriaknya. Suaranya serak dan menakutkan, memecah keheningan malam. Ia melihat tangan Kiai Hashim yang kini telah memegang kotak kayu itu, dan ia langsung kehilangan akal sehat. Konfrontasi tidak berlangsung secara fisik, melainkan secara spiritual yang mematikan. Saat Haji Yati mencoba menerjang Kiai Hashim untuk merebut kembali kotak jimatnya, jin hodam di dalam kotak itu mengeluarkan raungan gaib yang sangat keras. Tiba-tiba, Haji Yati terhuyung mundur, memegang kepalanya kesakitan, seolah entitas itu sedang menyiksa tuannya sendiri. Kiai Hashim memanfaatkan momen tersebut, mengangkat jimat itu tinggi-tinggi, dan mulai membaca doa penetralisir. Udara di ruangan berputar kencang, lampu-lampu di warung berkedip-kedip, dan terdengar suara desisan marah, seolah ribuan ular sedang melarikan diri dari tungku pembakaran. Jimat hodam itu telah kehilangan pegangan pada warung dan Haji Yati. Haji Yati ambruk di lantai, terisak ketakutan. Ia bukan lagi pemilik warung kaya raya, melainkan seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya, sumber kekayaan dan satu-satunya alasan ia bisa bertahan hidup di bawah perjanjian gelap itu. Kiai Hashim mendekatinya, wajahnya tenang namun tegas. "Anakmu sudah cukup menderita, Haji. Jimat ini sudah memakan semua kebahagiaanmu. Hari ini, perjanjian itu berakhir." Jimat itu berhasil kami bawa keluar dari warung, meninggalkan Haji Yati yang kini hanya ditemani oleh kehampaan dan sisa-sisa aroma sate yang dingin. Penyelamatan jimat ini adalah awal dari kehancuran ekonomi dan spiritualnya, yang dampaknya akan terasa keesokan harinya. Pagi hari setelah konfrontasi gaib itu, kami melaksanakan ritual pemusnahan jimat hodam.
Kiai Hashim membawa kotak kayu berukir itu ke sebuah sungai yang mengalir deras, melakukan serangkaian doa, dan akhirnya membakar kotak itu. Asap hitam tebal mengepul, diikuti oleh suara ledakan kecil yang terdengar seperti jeritan keputusasaan, dan jimat itu pun hancur menjadi abu. Entitas jin hodam penglaris telah dilepaskan dari ikatan perjanjian dan ditarik kembali ke alamnya, atau setidaknya diusir jauh dari Purwakarta. Dengan hancurnya pusat kekuatan gaib tersebut, kami hanya bisa menunggu dan melihat dampak yang terjadi pada warung sate Marangi Haji Yati. Pukul 10 pagi, warung Haji Yati tetap buka, persis seperti jadwalnya. Namun, ada yang berbeda. Suasana di sekitar warung terasa biasa saja. Tidak ada lagi aroma sate yang memabukkan dan tebal, yang biasanya menyebar ratusan meter dan menarik setiap pengendara. Aroma sate yang keluar kini hanyalah aroma normal dari daging dan kecap, aroma yang bisa ditemukan di warung sate manapun. Para pelanggan setia, yang biasa datang lebih awal dengan mata berbinar-binar, kini mulai berdatangan, namun dengan perasaan aneh. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang, daya tarik magnetis itu lenyap. Ketika sate disajikan, keajaiban pun benar-benar hilang. Pelanggan pertama yang mencicipi sate itu mengerutkan dahi. "Ini sate Haji Yati?" tanyanya kepada pelayan. Rasanya biasa saja, bahkan cenderung hambar dan dagingnya keras. Keluhan serupa mulai berdatangan, berawal dari bisikan hingga menjadi suara ketidakpuasan yang jelas. Sate yang dulunya memabukkan, kini hanya terasa seperti sate Marangi biasa, tanpa bumbu adiktif yang terserap sempurna. Yang lebih parah, darah sebagai energi, pengikat telah tiada, membuat resep aslinya yang kurang optimal terekspos. Dalam hitungan jam, kehancuran ekonomi pun tak terelakkan. Antrian panjang di depan warung menghilang. Pelanggan dari Jakarta dan Bandung yang biasa menghabiskan jutaan, hanya makan 2 tusuk lalu pergi dengan wajah kecewa. Di tengah hari, warung Haji Yati sudah sepi, sebuah pemandangan yang tak pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir. Kontras antara kemewahan bangunan permanen, mobil-mobil mewah yang diparkir, dan ruang makan yang kosong melompong adalah visual yang menyakitkan. Kisah tentang hilangnya daya pikat ini menyebar cepat di Purwakarta dan seluruh pelanggan setianya. Sebagian orang merasa lega, sebagian merasa tertipu, dan sebagian lagi menyadari bahwa hasrat mereka untuk terus kembali ke warung itu ternyata bukan berasal dari nafsu makan yang sehat, melainkan dari energi gaib yang mengikat. Dampak spiritual juga mulai terlihat di kediaman Haji Yati. Malam itu, kami mendapat kabar dari Risa, anak bungsu Haji Yati, yang telah lama menderita sakit misterius, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Demamnya turun, matanya yang sayu mulai berbinar, dan ia meminta makan. Di saat yang sama, Haji Yati dan istrinya berada dalam kondisi terpuruk. Mereka menyadari bahwa dengan hilangnya jimat itu, tumbal yang selama ini menimpa anak mereka telah terangkat. Namun, mereka juga ditinggalkan dengan penyesalan yang mendalam. Mereka menjadi kaya raya, tetapi telah menukar kesehatan dan kebahagiaan anak mereka. Kekayaan materi yang mereka kumpulkan kini terasa seperti debu, sebuah pengingat pahit atas kesalahan yang mereka lakukan karena putus asa. Kisah kejatuhan Haji Yati ini menjadi peringatan keras di Purwakarta, bahwa tidak ada kesuksesan yang datang tanpa harga, terutama jika harga itu dibayar dengan fakta gelap. Kehancuran warung sate Marangi Haji Yati tidak hanya berdampak pada bisnisnya sendiri, tetapi menciptakan efek domino yang luar biasa di seluruh Purwakarta. Pertama dan terpenting adalah kebangkitan kembali para pedagang sate Marangi lokal yang selama bertahun-tahun tertekan oleh dominasi Haji Yati. Warung-warung kecil yang tadinya sepi, seperti milik Mang Ujeng, kini mulai dikunjungi kembali oleh pelanggan lama mereka. Bukan karena rasa satenya tiba-tiba menjadi lebih enak, melainkan karena talent gaib yang selama ini menarik pelanggan ke warung Haji Yati telah putus. Perputaran ekonomi di sekitar sentra sate Marangi kembali normal, menunjukkan bahwa dominasi Haji Yati memang tidak wajar dan dipicu oleh energi luar biasa. Pesaing yang dulunya frustrasi kini merasa lega, dan mereka kembali bersemangat untuk bersaing secara sehat, hanya mengandalkan bumbu dapur dan kerja keras biasa. Namun, yang paling penting adalah pemulihan spiritual dan mental para pelanggan yang selama ini terikat secara emosional. Banyak pelanggan setia warung Haji Yati, terutama mereka yang tinggal jauh dan rutin datang ke Purwakarta, melaporkan perasaan lega yang aneh.
Rasa obsesi untuk menyantap sate tersebut tiba-tiba hilang. Seorang pelanggan dari Jakarta yang kami wawancarai, yang rutin bolak-balik setiap 2 minggu, mengatakan, "Saya tidak tahu kenapa saya harus ke sana. Sekarang, setelah warung itu sepi, saya merasa seperti terbangun dari mimpi buruk. Dorongan untuk makan sate itu lenyap, dan saya sadar uang yang saya habiskan di sana sangat tidak masuk akal." Kiai Hashim menjelaskan bahwa jin penglaris tidak hanya mengikat nafsu makan, tetapi juga mengikat emosi pelanggan. Putusnya jimat hodam secara efektif memutus tali spiritual ini, mengembalikan kendali emosi dan finansial kepada para pelanggan. Kiai Hashim kemudian memberikan saran rehabilitasi spiritual kepada masyarakat dan pelanggan yang merasa terikat, berupa rutinitas doa, zikir, dan sedekah, untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang mungkin masih menempel. Di sisi lain, kisah Haji Yati sendiri berubah menjadi tragedi yang menyedihkan. Setelah kekayaannya mulai menguap dan warungnya sepi, ia mulai menunjukkan tanda-tanda depresi dan penyesalan yang mendalam. Ia menjadi sangat terbuka kepada Kiai Hashim dan tim kami, menceritakan secara detail bagaimana ia terjebak dalam lubang keputusasaan. Ia mengakui bahwa perjanjian itu awalnya terasa manis, kekayaan datang dalam semalam, tetapi ia harus membayar harga yang jauh lebih mahal dengan penderitaan anaknya dan hilangnya kedamaian batin. Haji Yati dan istrinya, dibantu oleh Risa, memutuskan untuk menjual sebagian besar aset mewah mereka, termasuk kompleks warung permanen yang kini terbengkalai, untuk fokus pada kesembuhan anak mereka dan memulai hidup baru dengan taubat. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara instan dan tidak wajar hanya akan menjadi jebakan yang menyiksa, bukan kebahagiaan sejati. Haji Yati kini menjalani hidup sederhana, jauh dari sorotan, berusaha menebus dosa masa lalunya. Bab ini menjadi penutup dari konsekuensi langsung dan menunjukkan bahwa keadilan spiritual akhirnya ditegakkan. Masyarakat Purwakarta belajar bahwa di balik kelezatan yang terlalu sempurna, bisa tersembunyi penderitaan yang tak terperi. Kejatuhan Haji Yati memulihkan ekosistem bisnis sate Marangi lokal dan mengembalikan ketenangan spiritual bagi mereka yang pernah terikat pada daya pikat gaibnya. Namun, kisah ini belum berakhir. Kita masih harus menarik pelajaran paling berharga dari seluruh rangkaian kejadian ini, pelajaran yang akan menjadi bekal bagi kita semua dalam menghadapi godaan hidup. Kisah sate Marangi Haji Yati di Purwakarta kini telah menjadi legenda urban modern, sebuah narasi yang tak lekang oleh waktu tentang bahaya jalan pintas dan godaan materialisme. Setelah melalui 8 bab investigasi, pengungkapan, konfrontasi, dan kehancuran, saatnya kita menarik benang merah dari seluruh peristiwa ini. Pelajaran pertama dan yang paling mendalam adalah tentang kekuatan nalar dan kebersihan hati. Fenomena Haji Yati membuktikan bahwa ketika sesuatu terlihat terlalu sempurna, terlalu mudah, dan terlalu cepat, naluri kita harus waspada. Kesuksesan yang abadi dan berkah selalu didasari oleh kerja keras, kejujuran, dan integritas. Setiap kali kita dihadapkan pada godaan untuk mengambil jalan pintas, ingatlah bahwa harga yang harus dibayar selalu lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Pelajaran kedua adalah mengenai konsekuensi tumbal yang tidak terduga. Haji Yati mengira ia hanya menukar ritual dengan kekayaan. Ia tidak sadar bahwa tumbal yang paling berharga dan tak tergantikan adalah kebahagiaan dan kesehatan orang-orang yang ia cintai. Kisah penderitaan anak bungsu Haji Yati adalah pengingat paling mengerikan bahwa hasil dari perjanjian gelap tidak pernah bisa diatur dan selalu menuntut yang paling kita sayangi. Kekayaan materi yang melimpah tidak akan pernah bisa menambal lubang spiritual yang diciptakan oleh sebuah pengkhianatan terhadap prinsip hidup. Pelajaran ketiga, yang paling relevan bagi semua konsumen, adalah mengenai kesadaran konsumsi. Dalam era persaingan bisnis yang ketat, kita harus selalu bersikap kritis terhadap daya tarik produk. Apakah produk ini benar-benar enak karena bumbunya, atau karena ada daya tarik lain yang membuat kita tidak bisa lepas? Kesadaran untuk menjauhi produk yang menimbulkan obsesi yang tidak wajar bukan hanya tentang menjaga dompet, tetapi juga tentang menjaga integritas spiritual dan kesehatan mental kita. Jika sebuah warung memiliki pola operasi yang aneh, menolak pelanggan tertentu, atau memiliki keunggulan rasa yang terlalu ekstrim, kita harus waspada. Dukunglah pedagang kecil yang bersaing secara jujur, karena di setiap tusuk sate mereka, ada keringat dan doa, bukan bisikan jin hodam. Akhir kisah ini bukan hanya tentang kejatuhan Haji Yati, melainkan tentang pemulihan Purwakarta. Warung-warung sate Marangi lainnya kini kembali berjaya,
membuktikan bahwa kuliner daerah dapat bertahan dan berkembang tanpa bantuan mistis, cukup dengan kualitas dan keramahan. Haji Yati, yang kini menjalani taubat, menjadi pengingat hidup bagi masyarakat Purwakarta bahwa kekayaan instan tidak pernah bernilai. Kisah pesugihan Sate Marangi Haji Yati mengajarkan kita untuk selalu memilih cahaya di tengah kegelapan, memilih kejujuran di tengah godaan, dan yang terpenting, memilih ketenangan batin di atas kemewahan duniawi. Semoga kita semua terhindar dari janji palsu kesuksesan yang berujung pada penderitaan abadi.